Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin memulai dengan ucapan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Bali, seluruh jajaran pemerintahan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan bahkan seluruh warga Bali yang sejak tanggal 25 telah menerima kami dengan baik di Provinsi Bali untuk melaksanakan 2 event kegiatan besar. Pertama adalah Employment Business Meeting yang baru berakhir kemarin, dan hari ini kita memulai acara Rakornis. Terima kasih atas keramah tamahan masyarakat Bali. Terima kasih atas kekayaan seni budaya yang ditampilkan yang sangat luar biasa dan semakin menggugah nasionalisme kita. Terima kasih atas keindahan alam yang juga kita bisa nikmati. Maka benar kita berkeyakinan Bali adalah kepingan surga yang dijatuhkan Tuhan ke muka bumi. Terima kasih masyarakat Bali. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 9 Dapil Provinsi Bali, Bapak Iketut Karyasa Asdiana, anggota DPR RI yang tidak pernah kenal henti dalam setiap rapat dengan pendapat memberikan support, dukungan penuh kepada BP2MI, maka layak BP2MI seluruh jajaran menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketut Karyasa. Yang terhormat Gubernur Provinsi Bali yang saat ini diwakili oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Bapak Ida Bagus Anda. Setiap kami beracara di Bali, beliau selalu hadir. Terima kasih, Kadis. Yang terhormat Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, tadi sudah menyampaikan sambutan lewat tapping. Yang terhormat Menteri Keuangan, yang saat ini diwakili oleh staf ahli bidang pengeluaran negara, Bapak Made Arya Wijaya. Angin-anginnya yang kita dengar, insya Allah dan doa kita bersama, segera dilantik menjadi Dirjen Keuangan. Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, yang diwakili oleh Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bapak Pungki Sumadi, tadi juga telah menyampaikan sambutan melalui tapping. Yang terhormat Pimpinan KPK yang saat ini diwakili oleh Koordinator Harian Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Bapak Jil Irfan Rusli, yang nanti akan menyampaikan sambutan secara virtual. Yang terhormat Bapak Ibu Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan, hadir bersama kita dari Aceh, Padang, Jakarta 1, dan Jakarta 3. Hadir juga Ketua Umum IVK, terima kasih atas kehadirannya. Dewan Pengarah dan anggota Satgas yang juga hadir bersama kita. Yang terhormat Bupati Aceh Barat, Bapak Haji Ramli MS, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Para pejabat tinggi media di lingkungan BP2MI, para pejabat tinggi Pratama di lingkungan BP2MI, seluruh kepala balai BP2MI seluruh Indonesia yang hadir, dan hadirin peserta rapat koordinasi teknis serta rekan-rekan media. Alhamdulillah di tengah situasi COVID yang belum juga berakhir, tapi yang menggembirakan semakin melandai, dan saya bangga Bali sudah mulai padat di jalan-jalan. Itu artinya ekonomi sudah mulai bergerak ya untuk Bali dan mudah-mudahan untuk Indonesia yang kita cintai. Tema yang kita pilih pada hari ini tentu lahir atas kesadaran bahwa tugas perlindungan tidak dapat dikerjakan sendiri oleh BP2MI. Butuh aksi nyata dan bukan sekedar retorika. Dan tentu amanah sinergi dan kolaborasi ini ditegaskan dalam pasal 39, pasal 40 dan pasal 41 serta pasal 42. Undang-Undang 18 2017 telah lahir 5 tahun lalu. Dan tentu mudah-mudahan sinergi kolaborasi BP2MI dengan kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah serta seluruh stakeholder semakin kita kuatkan dengan komitmen dan kesadaran ideologis untuk kepentingan negara, untuk kepentingan merah putih,
untuk kepentingan Republik yang kita cintai dan lebih khusus untuk kepentingan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Demikian juga atas kesadaran keterbatasan baik dalam hal kelembagaan maupun anggaran, sekali lagi atas dasar kesadaran keterbatasan baik dalam hal kelembagaan maupun anggaran yang dimiliki BP2MI. BP2MI ingin membuka diri, tidak mau bekerja sendiri, dan tidak boleh lagi kita BP2MI bekerja secara tertutup, tapi bagaimana membangun jejaring serta partisipasi, baik dengan mitra kementerian lembaga, BUMN, kelompok masyarakat sipil, organisasi keagamaan, para akademisi, pegiat komunitas, dan juga keluarga PMI itu sendiri. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, saya ingat persis ketika Bapak Presiden melantik saya tanggal 15 April 2020 di Istana. Satu kalimat yang memiliki makna yang sangat dalam yang beliau sampaikan adalah, "Mas, tolong lindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki." Ini bukan pernyataan retoris, tapi ini kesadaran ideologis seorang pemimpin negara. Saya mencoba menjabarkan dalam berbagai kebijakan. Kita sudah menentukan 9 program prioritas, dan mudah-mudahan selama 2 tahun perubahan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 2017 kita telah mengikhtiarkan sebagai bagian dari konsekuensi perubahan undang-undang tersebut. Reformasi sedang berjalan, transformasi secara kelembagaan, tata kelola penempatan dan pelindungan sedang bergerak. Berbagai regulasi sudah kita rumuskan dan sudah kita siapkan untuk mengantisipasi dinamika dan perkembangan di lapangan yang sangat-sangat dinamis yang harus kita hadapi. Izinkan saya mengawali sambutan ini dengan menyampaikan sedikit potret permasalahan utama bahkan, jika kita harus mengatakan seperti itu, yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di hadapan Bapak Ibu yang terhormat. Tentu kaitannya dengan rapat koordinasi teknis yang kita laksanakan hari ini dan beberapa hari ke depan. Pak Ketut yang sangat saya hormati, Pak Made, Pak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali, dan Bapak Ibu para undangan. 2 tahun terakhir BP2MI telah menangani 88.855 PMI terkendala. Jadi biasanya kami menerima BRIPEK dari perwakilan yang dalam klaster PMI terkendala ini harus ditangani oleh BP2MI. Bisa dibayangkan, dalam 2 tahun 88.855. Jadi Pak Made, mereka yang dikategorikan PMI terkendala ini kita jemput di bandara, di pintu-pintu masuk, kemudian biaya untuk memulangkan ke kampung halaman itu dibebankan kepada BP2MI. Padahal, sekali lagi padahal, tanggung jawab pelindungan amanat undang-undang yang harus dilakukan oleh BP2MI adalah PMI. Kalau bicara PMI, maka mereka yang tercatat dalam Siskop P2MI. Based on ID, artinya yang dulu mereka berangkat secara resmi ke negara-negara penempatan. Namun faktanya, karena kita menerima BRIPEK dari Kementerian Luar Negeri, mereka yang dulu berangkat tidak resmi pun, mereka yang tidak tercatat dalam Siskop P2MI, akhirnya juga harus ditangani oleh BP2MI. Bahkan lebih tragis, selama 2 tahun kita sudah menangani 1.638 jenazah yang tiba di tanah air dari negara-negara penempatan. Sama halnya dengan yang saya sebutkan tadi. Harusnya besok ID, harusnya mereka yang tercatat dalam Siskop P2MI, harusnya mereka yang dulu berangkat secara resmi. Tapi tugas kemanusiaan mereka dengan jumlah 1.638 jenazah tadi tetap menjadi tanggung jawab bebannya kepada BP2MI. Demikian juga 2.994 yang sakit. Ini saya laporkan kepada Bapak anggota DPR RI yang terhormat, kepada Pak Majid. Jadi kalau yang sakit, kita jemput di pintu-pintu masuk, kita rujuk ke rumah sakit, kita rawat hingga sembuh. Setelah sembuh, kita antar mereka kembali ke kampung halaman. Semua biaya penyembuhan di rumah sakit, perawatan, dan juga pemulangan menjadi tanggung jawab BP2MI.
Sehingga tidak heran Pak Made dan juga Pak Ketut, ya, kami punya hutang ke Rumah Sakit Polri kurang lebih dalam setengah tahun perjalanan tahun 2022. Hutang yang sebetulnya menjadi tanggung jawab di tahun 2021 itu sebesar kurang lebih 2,5 miliar. Bahkan balai-balai provinsi ini sudah menjerit kehabisan anggaran karena penanganan kekurangan PMI terkendala, kemudian juga jenazah dan PMI yang sakit kembali ke tanah air. Dalam hal penempatan di tahun 2020, karena situasi COVID, kita hanya mampu menempatkan 113.000, di tahun 2021 turun tajam, hanya 72.000, dan ini tentu sangat jauh dibandingkan dengan rata-rata. Dalam kondisi normal, Indonesia bisa menempatkan 270.000 pekerja migran ke negara-negara penempatan setiap tahunnya. Bahkan dari 150 negara penempatan, karena situasi COVID, per hari ini hanya 69 negara penempatan yang dibuka, yang bisa kita menempatkan pekerja kita ke negara-negara penempatan. Artinya ada 91 negara penempatan yang hingga hari ini belum menyatakan membuka masuknya tenaga kerja asing ke negara mereka. Tapi kabar gembiranya, saya ingin laporkan juga ke Pak Ketut, kemudian Pak Made, 2022, 1 Januari hingga memasuki akhir Juli, penempatan mencatat angka 75.929. Jadi pergerakan trennya positif dan kita masih punya 6 bulan untuk mengakhiri tahun 2022. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, masih pada realitas yang menyedihkan. Kejahatan terhadap PMI yang menimpa saudara-saudara kita, rata-rata perempuan atau kaum ibu. Penempatan ilegal adalah kejahatan luar biasa, bersifat extraordinary, bahkan bukan hanya sekedar TPPO, namun juga berbagai tindak pidana lainnya. Melibatkan banyak oknum yang saya sebut memiliki atributif kekuasaan di internal kementerian lembaga. Yang ini dalam penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Perlu penanganan yang luar biasa, pendekatan yang bersifat multidors, dan dalam TPPO maupun tindak pidana korporasi dan tindak pidana pencucian uang. Harus dicari otak pelakunya atau mastermind agar menimbulkan efek jerah, dan ini yang terus kita ikhtiarkan. Kita membentuk satgas, ini satgas nekat sebetulnya. Tidak ada cantolan payung hukum. Satgas pemberantasan sindikat yang dibentuk oleh BP2MI. Ini lahir karena semangat kita menyelamatkan anak-anak bangsa. Ini lahir karena kemarahan kita, karena negara seolah-olah tidak berdaya dan melakukan pembiaran atas praktek perdagangan manusia. Kenapa saya katakan ini satgas nekat? Karena sebetulnya negara memiliki satgas TPPO yang dilindungi oleh Undang-Undang TPPO, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Satgas TPPO ya sesuai keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2021. Kemarin kita melakukan FGD, mengundang 24 kementerian lembaga Satgas TPPO. Judul yang kita sodorkan cukup kritis. Penempatan PMI non-prosedural, tanggung jawab siapa? Tentu kita tidak ingin menjadi pihak yang diadili jika ada penempatan ilegal. Jika banyak orang yang lolos secara non-prosedural ke luar negeri, seolah-olah semua disalahkan kepada BP2MI. Padahal mandat undang-undang jelas, perlindungan yang dibebankan kepada BP2MI seharusnya strict adalah kepada mereka yang disebut PMI, mereka yang tercatat dalam Cisco ID, mereka yang dulu berangkat secara resmi. Ini tentu menjadi koreksi bagi kita semua. Tapi jika ini tugas kemanusiaan, kita siap mengambil alih, tapi tentu dengan harapan dukungan anggaran yang kuat kepada lembaga kita, BP2MI. Tugas kemanusiaan yang bersifat ibadah, tentu kita akan mengambil alih tanggung jawab itu jika pihak-pihak lain tidak melakukannya. Penanganan PMI non-prosedural, sebagaimana yang kemarin kita sudah melakukannya dalam FGD, mudah-mudahan melahirkan keputusan-keputusan strategis, tanggung jawab bersama, dan menguatnya sinergi dan kolaborasi. Kami ingin menyampaikan dalam forum yang terhormat ini, negara tidak boleh kalah, negara harus hadir,
dan hukum harus bekerja. Apapun situasi yang dihadapi, negara harus tetap hadir dan dipastikan terus bekerja untuk rakyatnya, dalam hal ini pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Sejumlah kebijakan dan program strategis BP2 ini terus dilakukan, antara lain: 1. Focusing program dan kegiatan untuk mendukung tahun penempatan pekerja migran Indonesia di tahun 2022. Kolaborasi dengan Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan melalui program pemulihan ekonomi nasional PEN yang alhamdulillah difokuskan untuk penempatan G2G Korea, Jepang, dan Jerman. Saya ingin laporkan kepada Pak Ketut, alhamdulillah di situasi terburuk dan kebingungan kita kemarin, membuat depresi seluruh jajaran termasuk kepala badan untuk penempatan ke Korea, Jepang yang sudah dinyatakan dibuka kembali diawali 9 Desember 2021. Kita mendapatkan dukungan anggaran melalui PEN 55 miliar. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami. Anggaran ini dialokasikan untuk pelaksanaan prelim G2G Korea yang kurang lebih di tahun ini mencapai angka 10.000. Digunakan untuk membiayai prelim selama 5 hari 5 malam, akomodasi dan makan minum bagi para calon pekerja migran Korea, Jepang, dan Jerman. Kemudian juga karantina 2 malam sebelum mereka terbang ke negara-negara penempatan. Kami tidak ingin apa yang dilakukan oleh negara, penempatan yang dilakukan oleh pemerintah, sama dengan apa yang dilakukan oleh pihak swasta. Kalau swasta mengutip ke PMI untuk biaya karantina, akomodasi makan minum, karena mereka berbisnis, walaupun negara tentu harus melakukan pengawasan ketat atas pungutan-pungutan tersebut yang harus kita nilai wajar. Jika penampungan yang dilakukan oleh swasta termasuk pelatihan juga dipungut biaya, wajar karena swasta berbisnis. Yang kita awasi adalah sejauh mana pungutan-pungutan tersebut wajar. Tapi jika penempatan yang dilakukan oleh negara untuk pelaksanaan prelim, untuk pelaksanaan karantina sebelum mereka terbang, negara memungut kepada PMI, menurut saya ini kebijakan di luar nalar dan akal sehat negara. Sehingga dana PEN sangat membantu. Kita berikan perhatian khusus kepada pekerja G2G dengan membebaskan biaya prelim dan juga membebaskan biaya karantina sebagai bentuk kehadiran negara dan memberikan perlakuan hormat kepada mereka. Idealnya sebenarnya Pak Ketut dan juga Pak Made, kalau kita membaca secara utuh jernih pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 18 2017 tegas disebut bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Siapa pekerja migran Indonesia? Di pasal penjelasan ditegaskan sudah cukup jelas. Berarti mereka adalah 277.000 yang setiap tahunnya berangkat ke negara-negara penempatan. Kalau makna dari undang-undang tersebut menyatakan tidak dapat dibebani biaya penempatan, yang dimaksud biaya penempatan itu apa saja? Biaya untuk tiket berangkat, biaya pengurusan visa, biaya pengurusan paspor, biaya untuk pelatihan, biaya medical check up, biaya untuk tes psikologi, biaya mobilisasi dari kampung halaman, mempersiapkan seluruh dokumen, semua ditanggung oleh negara. Sehingga saya berani mengatakan ini undang-undang yang lahir di era pemerintahan Jokowi. Ini adalah undang-undang yang didorong oleh kawan-kawan di Komisi 9 yang patut kita nyatakan ini adalah undang-undang yang revolusioner dan progresif yang menunjukkan keberpihakan secara ideologis kepada para pekerja migran Indonesia. Catatannya adalah semangat itu tidak dibarengi dengan ketersediaan anggaran. Jika kita ingin membebaskan PMI dari seluruh biaya penempatan, maka anggarannya ada di mana? Apakah negara sudah menyiapkan itu? Kita harus jujur mengatakan belum. Pak Ketut tadi dengan Bernas tegas mengatakan jika 277.000 dibiayai oleh negara untuk seluruh biaya penempatan dengan komponen-komponen yang saya sampaikan tadi, negara sebetulnya hanya melakukan investasi yang sangat kecil, yaitu 8,1 atau 9 triliun setiap tahunnya. Itu sangat kecil karena PMI mengembalikan kepada negara ini dalam bentuk devisa
negara setiap tahunnya 159,6 triliun. Sehingga saya berani mengatakan negara berhutang besar kepada para pekerja migran Indonesia. Yang hutang ini harus kita bayar bersama. Dan saya mewakafkan diri, sebagian hutang negara itu harus saya bayar selama saya menjadi kepala badan, dan harus kita bayar kepada para pekerja migran Indonesia. Dalam bentuk apa bayaran yang harus menjadi tanggung jawab kita kepada para pekerja? Minimal tata kelola penempatan dan perlindungan yang harus kita benahi untuk lebih baik lagi. Perlakuan hormat negara yang harus kita berikan setiap waktu kepada mereka. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang memberikan daya dukung penghormatan negara. Lounge, fast track, helpdesk di setiap pintu-pintu keluar dan pintu masuk yang harus kita siapkan dengan petugas-petugas yang kita siapkan di setiap pintu keluar dan pintu masuk tadi. Dan bahkan akses permodalan atau bantuan yang cukup kepada para pekerja migran Indonesia. Kita sudah meluncing KTA BNI dan KUR PMI. Bisa dibayangkan Pak Kadis, kemudian Pak Ketut, Pak Made, orang punya mimpi kerja ke luar negeri. Negara terbantu karena lapangan kerja di negara ini terbatas. Mereka berani meninggalkan kampung halaman, tanah air, dan bahkan keluarganya. Belum tentu kita yang hadir di ruangan ini memiliki sikap hebat seperti yang mereka tunjukkan. Dari pekerjaan mereka menyumbangkan dari hasil kerjanya kepada negara dalam bentuk devisa. Dan tercatat, sumbangan devisa PMI adalah sumbangan devisa terbesar kedua setelah sektor migas pada negara ini. Solidaritas kerjasama tim BP2MI sebagai satu keluarga, saling kerjasama dan menghilangkan ego sektoral. Melalui rakornis ini diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja bersama kolaboratif dan koordinatif antara jajaran BP2MI baik di pusat dan daerah, BUMN serta kementerian lembaga, BP2MI dengan seluruh stakeholder, internal maupun eksternal, dan juga Kementerian Luar Negeri. Rakornis bukan sekedar giat rutin tanpa makna. Melalui rakornis ini juga tentunya diharapkan dapat membangun komitmen dan jejaring BP2MI baik di pusat dan di daerah untuk terus mewujudkan perlindungan yang utuh kepada para pekerja migran Indonesia. Selain menguatkan sinergi para pemangku kepentingan, rakornis ini dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi hasil rakornis 4 November 2021 tahun lalu yang juga dilaksanakan di Bali. Kemudian kita ingin mematangkan rencana aksi dan 9 program tuntas BP2MI yang akan dilaksanakan di tahun 2023 mendatang. Tentunya dengan menyusun program yang konkret, menyentuh masalah utama, mengedepankan terobosan, dan tidak terjebak pada kerja-kerja rutinitas. Kita ingin menghadirkan, benar-benar menghadirkan negara bagi rakyat kita, para pekerja migran Indonesia. Jika kita bisa sinergi dan kolaborasi, jika kita berorientasi pada kepentingan merah putih dan Republik, inilah saatnya kita lakukan konsolidasi, merapatkan semua kekuatan, membuat rencana aksi nyata, merumuskan semua kebijakan yang tepat sasaran, memastikan dapat diimplementasikan di lapangan. Dan jika kita mau dan mampu melakukannya, maka inilah bentuk kehadiran negara yang sesungguhnya, memberi perlindungan dari ujung rambut hingga ujung kaki, sebagaimana yang menjadi perintah Presiden Republik Indonesia. Selain itu, penting untuk menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian keluarga besar BP2MI. Setiap jajaran BP2MI harus mampu menjelaskan dengan baik apa tugas, wewenang, dan tanggung jawab BP2MI. Sudah saatnya kita juga menegakkan reward and punishment, apresiasi atas prestasi dan sanksi bagi yang tidak patuh dan disiplin. Seperti halnya kemarin saya sampaikan bahwa kita akan menjatuhkan 2 sanksi kepada jajaran ASN di BP2MI yang tegas, jelas melakukan penipuan, pungutan kepada calon pekerja migran Indonesia yang kebetulan asal Bali. Hukuman ini selain hukuman disiplin ASN, proses hukum yang akan kita dorong untuk memberi efek jerah bahwa kita tidak boleh main-main untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Akhir kata, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti rapat koordinasi teknis atau rakornis. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.